Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kiranya rahmat kesehatan serta rahmat kesejahteraan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, agar kita boleh menikmati sukacita selama-lamanya. Amin. Hari ini Rabu tanggal 25 Mei tahun 2022. Marilah kita awali permenungan hari ini dengan membuat tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah kerusuhan di kota Berea. Maka Paulus pergi dari sana. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di kota Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin menyusul Paulus. Di Athena, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ia juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Allah telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka serta batas-batas kediaman mereka. Maksudnya, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah serta menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan juga oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia dengan perantaraan seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan orang itu dari antara orang mati. Ketika mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengarkan engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan Paulus dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus,
dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini dibacakan dari buku Siarah Batin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kiranya Anda semua pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul "Jadilah Saksi Kristus". Paulus sesudah pertobatannya dalam perjalanan ke Damsyik telah menjadi saksi Kristus kepada orang-orang Athena. Karena pertobatannya, Roh kebenaran tinggal di dalam Paulus dan memimpinnya ke dalam seluruh kebenaran. Sehingga pewartaannya tentang Yesus membuat Dionysius, Damaris, dan orang-orang lain bertobat dan menggabungkan diri untuk menjadi pengikut Kristus. Namun masih ada sebagian orang mengejeknya dan pergi meninggalkannya. Kita sebagai pengikut Kristus yang telah menerima keselamatan dari Tuhan dengan korban kudusnya dalam misteri Paskah, tentu juga dipanggil untuk memberikan kesaksian kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, yakni di tengah-tengah keluarga, masyarakat, sekolah, tempat kerja, dan lain sebagainya. Kesaksian yang kita berikan bukan sekedar kata-kata belaka, melainkan mesti dengan tindakan dan perbuatan kasih Kristus. Percayakanlah segala hal kepada tuntunan Roh-Nya, karena Yesus berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, curahkanlah Roh kebenaran-Mu kepada kami, agar kami dapat memberikan kesaksian tentang Engkau kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.